Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Speakers, kembali lagi bersama saya Ferdiano Putranda. Kali ini saya akan memberikan atau sharing secara teori maupun praktek mengenai materi memenggal kalimat. Ya, memenggal kalimat. Dalam membacakan sebuah berita tentunya kita harus tahu bagaimana kita cepat ataupun kita lambat. Sebelum kamu melihat video ini, silahkan untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe sehingga teman-teman yang lain, saudaramu, temanmu, maupun doimu bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sedikit informasi juga bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi PowerPoint gratis, silakan untuk tekan link dari deskripsi ini ya teman-teman. Gratis buat teman-teman ya kan. Oke. Ngomongin soal memenggal kalimat atau memenggal kata ya teman-teman. Jadi dalam membawakan berita teman-teman harus mengetahui kapan teman-teman harus cepat maupun harus lambat, ya kan? Oke, ngomongin soal memenggal kalimat nih ya teman-teman ya. Bagaimana sih cara efektif kita untuk berhenti sejenak ataupun berhenti ketika kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, sehingga perlu adanya cara-cara ataupun teknik. Cara efektif untuk mengetahui kapan kita berhenti sejenak atau berhenti untuk bernafas, yaitu menggunakan yang pertama adalah tanda garis miring 1 yang artinya berhenti sejenak dan garis garing 2 yang artinya berhenti, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan teks dari video saya ini, silahkan nanti memberikan tanda ini sesuai dengan kemampuan pernafasan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nanti ketika melihat PowerPoint saya ini kan tidak selalu nih atau tidak sama dengan apa yang saya tandai, karena setiap orang memiliki kemampuan pernafasan yang berbeda-beda teman-teman. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh soft news yang memang bersumber dari Metro Tempo.co, karena di video kali ini saya memberikan contoh langsung dari berita yang ada, teman-teman. Ini ceritanya saya sebagai penyiar radio ya, yang membawakan berita gembira. Jadi ceritanya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menjadi presenter ya kan, yang informasinya terkait penerimaan sekolah ya kan. Ini sumbernya dari metrotempo.co. Jadi ini untuk pembelajaran ya teman-teman. Nanti kalau ingin lebih lengkapnya silakan nanti dilihat di websitenya langsung. Oke, saya praktekkan 2 kali ya teman-teman. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Ferdiano Putranda, masih dalam Sobat Speaker News. Berikut berita yang pertama. Memasuki berita yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan pendaftaran sekolah atau pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 secara online atau dalam jaringan. Dalam akun Twitter PPDB DKI @ppdbdki1, pemerintah menyatakan bakal berupaya memastikan para peserta didik bisa mendapatkan pendidikan tuntas dan berkualitas di tengah pandemi COVID-19. Akun PPDB DKI Jakarta menjelaskan sejumlah kebijakan dan pertanyaan terkait penerimaan peserta didik tahun ini. Dalam akun tersebut banyak diajukan, yakni terkait zonasi sekolah, sehingga peserta didik diterima di jalur zonasi, namun tidak lapor diri apakah ini bisa mengikuti jalur lain. Dalam informasi yang diberikan dijelaskan peserta didik tidak bisa mengikuti jalur lain jika sudah diterima di satu tahap dan tidak melaporkan diri. Dengan kata lain, hanya bisa mengikuti di jalur tahap akhir apabila masih ada sisa kuota dari tahap sebelumnya. Selain itu juga akun PPDB DKI Jakarta menjelaskan waktu pra pendaftaran dan siapa saja yang harus melakukan pra pendaftaran. Pendaftaran dimulai dari 11 Juni hingga 3 Juli 2020.
yang hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran calon peserta didik yang berdomisili asal sekolah luar DKI Jakarta, calon yang berdomisili yang berada dalam DKI, serta asal sekolah di luar DKI. Lalu kemudian calon domisili di luar DKI atau asal sekolah dalam DKI, lulusan tahun 2018 sampai 2019, kemudian calon sekolah SPK atau calon sekolah asing. Terima kasih, sekian presentasi dari saya ucapkan sampai jumpa. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk videonya. Kemudian yang kedua, saya ulang lagi ya. Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya Ferdiano Putranda masih dalam Sobat Speaker News. Berikut berita yang pertama. Memasuki berita yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan pendaftaran sekolah atau pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 secara online atau dalam jaringan. Dalam akun Twitter PPDB DKI @ppdbdki1, pemerintah menyatakan bakal berupaya memastikan para peserta didik bisa mendapatkan pendidikan secara tuntas dan berkualitas di tengah bencana pandemi COVID-19. Akun PPDB DKI Jakarta menjelaskan sejumlah kebijakan dan pernyataan terkait proses penerimaan peserta didik tahun ini. Dalam akun tersebut juga banyak mengajukan, yakni terkait soal zonasi sekolah. Jika peserta didik diterima di jalur zonasi sekolah tapi tidak melaporkan diri, apakah bisa mengikuti jalur lain? Dalam informasi yang diberikan, dijelaskan peserta didik tidak bisa mengikuti jalur lain. Namun jika sudah diterima di salah satu tahap dan tidak melaporkan diri, dengan kata lain hanya bisa mengikuti jalur tahap akhir apabila masih ada sisa kuota dari tahap sebelumnya. Selain itu, akun PPDB DKI Jakarta menjelaskan waktu pra-pendaftaran dan siapa saja yang harus melakukan pra-pendaftaran. Pendaftaran dimulai pada 11 Juni hingga 1 Juli 2020. Yang hanya bisa melakukan pendaftaran adalah calon peserta didik yang berdomisili di asal sekolah luar DKI, kemudian domisili dalam DKI, serta asal sekolah yang berdomisili di luar asing. Serta bagi peserta calon yang berdomisili di luar DKI Jakarta, di dalam DKI Jakarta, serta di luar sekolah asing lulusan tahun 2018-2019. Oke, terima kasih pemirsa. Sekian Sobat Speaker News kali ini. Saya Ferdiano Putranda pamit undur diri mewakili rekan-rekan yang bertugas. Sekian dan terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin PowerPoint ini secara gratis, silahkan untuk download di link deskripsi. Jangan lupa untuk tekan like dan juga share serta subscribe channel ini agar bisa mendapatkan manfaat bagi yang lain. Oke pemirsa, sekian dan bye-bye.